selamat pagi, selamat siang, sore, dan malam kawan-kawan semuanya. Datang lagi kembali dengan gue di GAB Podcast. Oke, hari ini gue lagi bersama adik gue sendiri sih sebenarnya. Coba perkenalkan diri dulu kamu, ayo silakan. Konbanwa. Nama gue Dewi. Ya lu apa? Iya, sebutin dong sekolah di mana. Sekarang kuliah di mana, jurusan apa, usianya berapa, sebutin dong. Wadidaw. Ya usia gue tahun ini 19. Belum ulta sih. Ya gue kuliah di UBM, jurusan Ilkom. Ya udah lah ya, itu pikir anak-anak sosial semuanya. Oke, berarti Deborah kuliah di jurusan Ilkom, betul ya? Iya. Nah, dengar-dengar Deborah ini katanya pencinta anime ya, betul nggak sih? Iya benar sekali. Oke, bener ya, pencinta anime ya. Oke, kalau boleh tahu Deborah tuh dari kapan suka sama animenya? Waduh, gue tahu juga, cuman kayaknya waktu itu gue ingetnya waktu gue lagi kelas 2 ya, ketemu Dua apa? 2 SD lah. ketemu Oke. ketemu komik dari punya abang gue, ya situ sendiri. Komik gue, yang mana ya? Yu-Gi-Oh. Oh, jadi awalnya suka anime tuh dari Yu-Gi-Oh. Enggak juga sih. Awalnya tuh ketemu baca komik Yu-Gi-Oh, habis itu lihat komik Detektif Conan dari abang A satu lagi. Habis itu tertarik tuh, kok karakternya yang kecil, yang gede siapa nih yang gede, kok mirip banget sama yang kecil. Akhirnya nontonin filmnya, jadi suka deh sama anime. Oke, berarti awalnya pencetusnya dari Yu-Gi-Oh sama Conan. Iya, Terus kamu nontonnya itu dari mana? nontonnya dari laptop sih. Dulu nontonnya dari YouTube, abis itu lama-kelamaan nemu web isinya anime, ya nontonnya dari situ webnya. Oke, berarti kalau gitu apa sih julukannya orang-orang pecinta anime di Indonesia tuh sebenarnya apa sih? Banyak sih, mereka tuh kayak ada kategorinya, ada otaku, ada wibu. Nah kalau misalnya wibu itu lebih kayak mereka tuh suka hanya satu anime atau enggak karakter itu aja, itu mereka wibu. Kalau otaku mereka tuh kayak sampai tahu culture-nya anime, sejarahnya anime itu kayak gimana. Itu otaku, biasa gila banget sama anime itu kayak gitu. Kalau otaku, kalau wibu paling cuma sekedar suka sama karakter itu aja, sama anime itu juga. Udah. Oke, wibu otaku. Berarti Deborah itu masuknya yang mana nih? Wibu apa otaku? Gue sih masuknya ke wibu sih. Wibu ya. Oke, terus setelah tertarik sama Yu-Gi-Oh sama Detektif Conan, Deborah tertariknya sama apa lagi? Wah, kalau sekarang sih banyak ya. Sekarang sih sukanya Jibaku Shonen Hanako-kun, itu masih bagus tuh animenya. Apa? Susah nih namanya nih. Apa? Kalau bahasa Inggrisnya itu Toilet Bound Hanako-kun. Toilet brown. Bound. Toilet. Di toilet apa gimana ceritanya tentang apa nih? Nah, ini ceritanya tuh hantu. Cuma hantunya lucu. Nah, kalau misalnya kalian tahu urban legendnya Hanako-san, itu pasti tahu lah. Kan jadi kayak kalau misalnya kita di Indonesia, hantu-hantu toilet namanya bisa gepeng gitu-gitu kan. Kalau di Jepang mereka ada namanya Hanako-san. Oh, jadi Hanako-san itu hantu di toilet atau bisa dibilang hantu penjaga toilet gitu. Iya. Terus? Nah, kalau yang ini kan dia masih baru. Awalnya tuh dia adaptasi dari manga. Kalau manganya gue udah baca sampai 10, kalau mau lihat sih banyak tuh. Simpen di situ komiknya. Nah, itu tuh ceritanya kayak gitu. Dia itu hantu, cuman kalau kita tahu itu kalau misalnya tahu urban legendnya, Hanako-san itu harusnya perempuan. Kalau di film ini dia Hanako-kun karena dia laki-laki. Jadi di karakter aslinya Hanako-san tuh cewek, bukan cowok. Terus kenapa jadi Hanako-kun? Karena urban legendnya mereka itu hantu penjaga toilet di toilet cewek, bukan toilet cowok. Oke, penjaga hantunya di toilet cowok, cewek. Berarti ini hantunya di sekolah. Iya. Oke, berarti kamu pernah denger film Kokoro no Tomo nggak? Kokoro no Tomo bukan film ya? Aduh, apa sih itu film yang ada apa setannya tuh bapaknya tapi bapaknya dari matanya? Bukan. Ya, tahu kalau Jepang itu doang sih.
Bukan, aduh saya lupa lagi. Oke, berarti itu di apa, hantu ini dari berdasarkan cerita Jepang gitu. Urban Legendnya Jepang sih. Saya itu juga anak-anak sekolah juga pada tahu. Jadi ya udah diadaptasi ke anime, cuma dengan twist hantunya bukan cewek, baik malahan cowok, dan dia itu jaga toilet cewek, itu yang lucunya. Oke. Terus itu berarti kamu lebih suka cerita komik Jepang horor gitu? Enggak sih, lebih tertariknya ke slice of life, cuma ada fantasinya juga. Kayak satu lagi nih anime namanya Persona 5. Itu dia nyeritain tentang dunia society di mana mereka itu nggak akan hidup selamanya di sesuai apa yang mereka pikirkan. Pasti ada aja masalah-masalahnya. Nah, kayak karakter utamanya ini, dia itu digugat lah melakukan kejahatan, padahal dia itu cuma nyoba bantu seorang wanita separuh baya. Cuman dikirain dia itu lakukan kejahatan kayak pelecehan seksual gitu, padahal itu bukan. Itu yang ngaku itu orang yang nuduh dia. Saya dia juga kenapa dia di penjara, orang yang nuduh dia itu pemerintah. Suwe. Pemerintah Jepang maksudnya. Nah, ngomong-ngomong Persona 5, kan sekarang kayak lebih booming nih game Persona atau apa gitu. Kan lagi booming nih di anak-anak apa sih, remaja zaman sekarang deh, terutama yang suka anime ya. Nah, kamu awalnya tahu Persona 5 tuh dari mana? Persona 5. Awalnya gue nggak tahu Persona 5. Awalnya yang gue tahu itu Persona 4. Habis itu beralih ke Persona 3, baru ke Persona 5. Kok dari 4 ke 3 ke 5, gimana ceritanya tuh? Nonton YouTube. Jadi awalnya tuh ya liatin scene di YouTube, ada scene Persona 4, tertarik nih karakter siapa, dari anime mana, nggak tahu kan. Ya udah lihat, totalnya dari Persona 4, dan gua nggak tahu kok itu awalnya dari game, liatin orang main game, ketemu Persona 3. Nah, Persona 3 itu lebih gelap lagi ceritanya daripada Persona 4 atau Persona 5. Habis itu ya udah lah ya, pokoknya gelap banget. Gelapnya maksudnya gelap gimana nih? Horor atau gimana? Ada kisah mistis dari game itu atau gimana? Jadi kalau bisa cerita Persona ini, mereka lebih kayak cerita action, cuma spiritual ya, bisa dibilang sih horor, cuma gak horor juga. Soalnya cara mereka, apa ya, orang yang bikin gamenya itu, dia itu mengandalkan ada satu ritual gitu untuk mereka melepaskan sesuatu yang jadi unik untuk mereka, cuma mereka nggak bisa ngaku Persona 5. Mereka itu caranya ngobek muka mereka sampai mereka berdarah, itu nanti mereka bakalnya manggil setan. Kalau misalnya Persona 4 sih biasa-biasa aja, cuma mereka tinggal pakai kacamata selesai. Pakai kacamata selesai. Jadi setiap karakter ada kacamatanya, mereka harus pakai kacamata gitu. Oh, berarti ada kacamata hitam, merah, hijau begitu ya? Iya. Beneran. Ya. Oke. Berarti sama kayak game di PS2 tuh ada tuh game yang dia tuh keluarin senjatanya ada rohnya itu, kayak gitu nggak sih game itu? Kayak kayak gitu nggak? Iya, kurang lebih. Itu game apa ya? Lupa. Yang ada senjata yang ada setannya, dia ada kayak manggil roh gitu. Itu dari Jepang gitu. Game Jepang itu. Game Jepang. Kayaknya yang gue pernah lihat deh. Ya, tapi itu kayak gitu. Persona 3 emang yang kayak gitu. Oh gitu ya? Kayak gitu kurang lebih Persona 3. Cuman dia bedanya bukan yang pakai senjata, tapi pakai tembakan. Manggil setannya pakai tembakan. Oke. Berarti kalau misalnya diukur nih dari 1 sampai 10 tingkat animenya Deborah tuh dari di angka berapa? 5 lah ya. 5? Bener 5? Ya 50-50 lah. Soalnya dikit-dikit tahu lah tentang dunia anime, walaupun nggak sampai sejarah-sejarahnya. Cuman kalau misalnya perkembangannya ya sedikit tahu gitu. Oke, terus di tempat Deborah kuliah sekarang itu ada komunitasnya nggak sih, komunitas anime gitu?
Wah, zaman sekarang sih susah kayak untuk cari komunitas anime, apalagi di daerah Tangerang gini sih. Kebanyakan mereka K-pop, kalau misalnya mau cari komunitas anime itu kebanyakan orang Jakarta sih ya. Ya kenapa nggak coba cari di orang-orang Jakarta gitu untuk komunitas animenya? Saya anak mama di rumah. Jadi karena nggak boleh keluar ke rumah, jadi nggak bisa cari komunitas gitu ya. Iya, saya di rumah aja. Ikut forum-forum gitu di Facebook mungkin atau di Instagram penikmat anime gitu. Ya itu sih ikut sih. Cuman nggak, forumnya itu nggak sesama orang Indonesia, lebih tepatnya ke internasional langsung sih. Jadi banyak lah, kayak dari negara lain tuh banyak tuh nanti orang yang suka anime, kita komunikasi tentang rekomendasi anime, bikin karakter sendiri. Ya itulah dunianya ibu. Oke. Terus kalau gitu di tahun 2020 nih, kamu tahu nggak info-info anime yang bakal mungkin keluar atau di remake atau yang seru di tahun 2020 ini apa anime sekarang? Ya yang tadi yang gue bilang si Jibaku Shonen Hanako-kun itu harus ditonton, walaupun kalian belum baca komiknya, itu udah nge-cover lah sedikit besar dari cerita itu. Habis itu nanti juga ada season 4 Attack on Titan. Ya kalau misalnya kalian pecinta Attack on Titan, itu bakal keluar, belum tahu sih kapan. Habis itu ada lagi Boku no Hero Academia itu juga masih baru. Itu mereka bakal keluarin season baru lagi di April ini kalau nggak salah. Kok antara April akhir atau enggak Mei awal. Nah, ini kalau misalnya kalian tahu Demon Slayer atau enggak Kimi no Yaiba, mereka bakal bikin movie-nya, belum kita tahu sih kapan rilisnya. Waduh, banyak juga ya yang akan keluar di tahun ini ya. Dan kayaknya nggak akan tahu juga tuh gue tuh untuk komik-komik itu tuh. Waduh, sampai segitu. Kamu tahu info itu yang keluar dari forum-forum pecinta anime itu? Enggak dari forum pecinta anime juga sih. Kadang-kadang suka searching ya di YouTube atau enggak searching di Instagram. Banyak soalnya informasi yang spoiler gitu. Jadi banyak yang spoiler gitu. Tapi kalau spoiler begitu pasti keluar atau enggak? Kadang-kadang ada nih yang spoiler tapi nyatanya nggak keluar. Nah ini kalau spoiler kayak gini pasti keluar nggak? Atau mungkin ya masa di bulannya gitu? Gimana? Ya sebagai, karena jurusan gue anak ilkom, pasti harus dikasih tahu kebenarannya. Ya pasti walaupun udah lihat ya pas gue bakal cari lagi informasinya itu benar atau enggak, apakah mereka itu kuaya tanggal segitu atau enggak, mungkin diundur sampai tanggal berapa. Ya pasti bakal dicari lah yang lebih spesifik sama lebih validnya tentang acara-acara itu. Oke, berarti kalau misal ada cara-cara gitu, berarti maksudnya ada cara-cara yang berhubungan dengan anime, kamu juga suka ikut? Suka sih, cuman karena daerahnya di Jakarta jarang datang. Contohnya acaranya acara apa tuh? Dulu tahun lalu, 2 tahun lalu itu ada acara Ava itu dia event dari Jepang yang diadain di seluruh dunia. Cuman 2 tahun yang lalu itu mereka terakhir kali di Indonesia, dan itu di ICE. Gue langsung ke sana sih. Nah tahun kemarin ada Komifuro itu dibuat sama organisasi pencinta anime di Indonesia. Cuman bedanya sama Ava, mereka itu lebih ke jualnya itu merchandise yang unofficial. Sedangkan kalau Ava mereka ada official punya dari anime itu sendiri. Berarti kalau unofficial maksudnya itu nggak resmi dari Jepangnya langsung? Iya nggak resmi. Itu cuman kayak karya fan art dari penggemarnya mereka jual ke kita gitu. Fan artnya itu maksudnya yang tidak berdasarkan cerita yang ada di Jepang gitu. Mereka membuat atau mengkreasikan sendiri gitu ya. Tergantung sih, cuma biasanya mereka hanya lakuin berdasarkan apa yang mereka tonton di anime, atau enggak ada juga yang ngikutin dari culture Jepang gitu sendiri.
Oke, berarti mereka membuat itu berdasarkan dari cerita yang mereka sudah lihat gitu ya, membuat gambar-gambarnya gitu, terus kemudian dikomersilkan. Iya, Terus kamu pernah beli nggak? pernah. Apa tuh? Banyak sih. Salah satunya aja. Kalau komik sih nggak pernah. Tapi paling kalau misalnya beli barang-barang tuh yang biasanya suka berguna kayak keychain, poster, stiker, atau enggak gantungan kalung-kalung. Kalau misalnya kita buat naruh kartu tanda pengenal itu gue beli sih. Oh, berarti kayak name tag kayaknya ya, gitu ya, tempat name tag gitu ya. Kalau komik, kalau poster apa yang kamu beli kemarin? Poster gue beli Persona 5. Dua sih, Persona 5, satu karakter utamanya sama satu karakter protagonisnya. Habis itu lihat dulu di tembok apa banyak. Ya sih, kebanyakan Persona 5, Persona 3. Habis itu yang Demon Slayer sama Jibaku Sone Hanako-kun. Itu sih yang gue beli. Itu ya. Berarti banyak juga ya yang kamu beli tuh waktu acara itu ya. Iya sih, walaupun harganya agak mahal, cuman ya gimana sih, kita sebagai anggota sesama wibu itu harus dilakukan. Oke. Terus menurut kamu di daerah Tangerang ini banyak nggak sih penggemar anime itu sebenarnya? Sebenarnya sih bisa dibilang banyak sih, soalnya di tempat gua ada 2-3 orang yang suka anime. Cuman ya bedanya sih mereka laki-laki. Kenapa nggak kalian bikin komunitas dulu aja, mungkin berawal dari kampus, terus nanti dari kampus-kampus lain, dari SMA atau SMP lain ikut? Kenapa nggak buat kayak gitu? Ribet, harus ngomong ke dosennya. Maksudnya forumnya nggak harus forum itu dong, forum di sosial media gitu, bikin di Facebook atau Instagram khusus untuk di Tangerang gitu. Nanti ngadain acara untuk ketemu sebulan atau 2 bulan sekali gitu. Kenapa nggak ada ide nggak kayak gitu? Kok dari gue sendiri sih enggak, saya gue bukan tipe orang yang pengen jadi admin atau enggak ngurus satu organisasi yang besar. Jadi ya udah lah ya, kalau misalnya ada yang suka anime ya udahlah, kita temenan aja sesama ini. Kalau misalnya ada informasi tentang anime ini ya saling kasih tahu aja gitu doang sih. Nggak mau bikin organisasi yang besar-besaran kayak gitu, nggak ribet. Jadi nggak mau ngurusnya gitu maksudnya? Kayak ngurus, saya bukan tipe orang yang suka dia bisa ngasih tahu ini ngasih tahu itu, nggak tahu, bukan tipe orang yang jadi leader gitu sih. Oh, berarti kalau misalnya nggak ada yang mulai, mungkin kamu nggak bisa memulainya gitu ya? Iya. Kenapa nggak coba? Saya takut. Jadi alasannya takut doang ya. Oke. Terus bisa ceritain nggak kesannya selama menjadi pecinta anime? Kesannya menjadi pencinta anime, ya ke saya itu sih cuman sering dibilang nggak pernah dewasa sih. Saya emang ya anime dikategorikan sama orang-orang itu sebagai film anak-anak, padahal mereka itu belum tentu film anak-anak. Contohnya kalian kalau misalnya tahu Tokyo Ghoul tuh, mereka ceritanya sih bener-bener dark banget sih. Sama kalau misalnya kalian nonton Corpse Party atau Another, itu juga sama darknya dari sama Tokyo Ghoul. Dark ini maksudnya dark horror apa? Kalau Tokyo Ghoul horror plus spiritual plus action. Jadi mereka tuh ada actionnya tuh sampai bener-bener brutal banget. Tuh pala dicopotin dikasih lihat, tangan kaki copot dikasih lihat semuanya. Corpse Party itu lebih ke horror, cuman brutal juga sih. Kalau misalnya Another agak-agak ada sensornya dikit sih, cuma horror juga. Horror. Berarti kayak Resident Evil dong yang horror gitu ya? Oh iya. Oke. Terus kamu ada pesan nggak buat para pecinta anime, terutama mungkin di daerah Tangerang gitu, sebelum kita tutup podcast ini? Waduh, suka kasih pesan ya. Ya mana ya? Pesannya cuman ya walaupun apapun yang terjadi, kalau misalnya kalian semua dibilang seperti anak-anak kecil atau apa, ya buktikan saja bahwa anime atau enggak film-film yang
bergaya kartun itu tidak berarti mereka merupakan kategori untuk anak kecil, karena banyak film-film anime itu yang dibuat dan harusnya ditonton oleh anak-anak di atas 16 atau enggak 15 tahun ke atas. Banyak kok, apalagi yang buat itu orang Jepang asli. Sayangnya Jepang itu saking kreatifnya sampai keterlaluan sih buat gua. Terlalunya gimana? Apapun dibuat sama mereka. Kayak saking kreatifnya itu mereka pun bikin vending machine isi sesuatu pokoknya vending machine itu isinya apa ya, jackpot lah, apalah, makanan lah, semua dijadiin vending machine. Oh, kalau ngomongin vending machine sih adalah itu, tapi mungkin nanti kita soalnya waktu Bang Sana tahu ada ya gitu, kayak misalnya jual karakter anime, tapi mungkin kita kayak ngomongin itu masalah itu di lain kali ya. Oke, kalau gitu kita tutup aja podcast ini ya. Oke, itu saja untuk podcast kita di hari ini. Mungkin kalau misalnya mau ada masukan boleh di DM ke IG saya gitu, atau ke IG-nya si Deborah langsung. Oke, itu saja. Terima kasih sudah mendengarkan dan thank you.